Bab 61 Telur Hitam Misterius. Batu hitam raksasa yang ada di depan Mu Chen itu kira-kira setinggi puluhan zang 1. Ini adalah ukuran panjang dalam bahasa Mandarin, yaitu sekitar 3,3 meter. Ada lubang-lubang yang pecah di atasnya, namun sangat halus seolah-olah terkikis oleh magma sebelumnya. Telapak tangan Mu Chen dengan ringan menyentuh batu hitam raksasa. Dia bisa merasakan kepingan tembaga kuno di dalam telapak tangannya menjadi sangat panas. Mungkinkah 9 netebird ada di dalam? Sebuah ide terlintas di benak Mu Chen dan matanya berbinar. Kemudian, dia melihat Liu Mubai, yang berada di sisi lain, dan mengepalkan tinjunya. Energi spiritual hitam gelap melonjak melalui telapak tangannya dan segel kematian tanpa batas muncul di permukaan tinjunya. Boom! Mu Chen menarik lengannya kembali ke arahnya sebelum melancarkan pukulan suara angin yang berhembus pecah dari jarak dekat. Itu menghantam dengan keras ke batu hitam raksasa saat lengannya dibungkus oleh energi spiritual. Dor! Tinju Mu Chen mendarat di atas batu hitam raksasa dan suara yang dalam batu raksasa itu bergetar sebentar. Kemudian, Mu Chen dapat melihat retakan diam-diam menyebar dari belakang tinjunya. Retak! Potongan-potongan puing terus berjatuhan tanpa henti dari batu raksasa itu. Kecepatan penyebaran retakan semakin cepat dan segera memenuhi batu besar itu. Melihat pemandangan ini, Mu Chen mundur selangkah dengan hati-hati. Setelah pukulan itu, dia telah menemukan bahwa bagian dalam batu itu berlubang. Batu raksasa itu terus bergetar dan puing-puing terus berjatuhan. Tepat ketika Mu Chen menatapnya, matanya menyipit. Ini karena dia melihat cahaya hitam memancar keluar dari celah-celah batu raksasa itu. Keributan di sini juga menarik perhatian Liu Mubai. Dia juga menatap dengan terkejut pada batu yang bergetar dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Cahaya hitam melesat keluar dari celah-celah batu. Gelombang fluktuasi menyebar dan batu raksasa itu meledak terbuka setelah suara dentuman. Puing-puing melesat keluar dan beberapa melintasi tubuh Mu Chen, namun, dia tetap tidak bergerak dan menatap ke lokasi di mana puing-puing itu melesat keluar. Di lokasi itu, batu hitam raksasa telah meletus dan cahaya hitam gelap diam-diam muncul saat melayang di dasar kawah. Saat cahaya itu melayang di udara, sebuah telur hitam setinggi 1 zang tampak berada di dalam cahaya. Telur hitam itu halus dan benar-benar hitam. Pada permukaan cangkang telur, terdapat beberapa ukiran yang sangat tidak jelas dan misterius di atasnya. Ukiran itu tampak seperti seekor burung hitam misterius yang melebarkan sayapnya dan melindungi telur. Ini. Mata Mu Chen berbinar-binar ketika dia melihat telur hitam yang bersinar. Dia ragu-ragu sejenak dan kegembiraan memenuhi matanya. Dari gambar di dalam kepingan tembaga, 9 netebird sepertinya telah berubah menjadi telur hitam dan mendarat di sini pada akhirnya. Mungkinkah itu yang ada di depannya? Ketika Mu Chen melihat telur hitam itu, Liu Mubai juga menyadarinya. Keserakahan langsung menyembur dari matanya dan dia langsung menyerang telur hitam itu. Melihat ini, mata Mu Chen berkedip. Namun, dia tidak terburu-buru bergegas. Dia tidak percaya bahwa akan semudah itu untuk mendapatkan 9 netebird. Liu Mubai dengan cepat mendekati telur hitam, namun, tepat ketika dia akan memasuki jarak beberapa zang dari telur hitam itu, sebuah cahaya hitam melesat keluar dari permukaan telur. Dor! Cahaya hitam itu dengan ganas membombardir tubuh Liu Mubai. Tubuhnya yang semula bergerak terlempar ke belakang dan dia mendarat dengan keras di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah segar. Desis. Setelah telur hitam menyebabkan Liu Mubai terbang mundur, telur itu tampaknya diaktifkan dan cahaya hitam membungkus sekelilingnya, kemudian, perlahan-lahan terbang ke langit di atas kawah. Melihat ini, Mu Chen buru-buru bergegas keluar dari kawah dan muncul di puncak gunung berapi. Fish. Telur hitam itu akhirnya melayang di langit di atas kawah. Cahaya hitam memancar keluar dan menyebabkan energi spiritual di dalam dunia menjadi ganas. Keributan ini segera menarik perhatian semua orang. Mu Feng dan Liu Qingtian mundur ke belakang dan menatap dengan bingung ke arah telur hitam misterius yang muncul. Ayah, telur hitam itu dibentuk oleh 9 netebird. Cepat dan bawa pergi. Liu Mubai juga tanpa daya mengikutinya di atas dan berteriak. 9 netebird. Mata Liu Qingtian menyipit dan ekstasi mengalir keluar dari dalam hatinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok yang kabur saat dia menyerbu seperti kilat ke arah telur hitam misterius di atas kawah. Melihat hal ini, Mu Feng tidak mau ketinggalan dan segera mengikuti. Mereka berdua sangat cepat dan menyerbu ke kawah dalam sekejap. Mereka berdua mengulurkan telapak tangan dan ingin menangkap telur hitam misterius itu. Ayah, jangan. Mata Mu Chen tetap tertuju pada telur hitam misterius itu. Namun, dia tiba-tiba teringat kerangka yang dia temui di rawa hitam menakutkan.
Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kecemasan dan dia segera berteriak. Mu Feng, yang hendak merebut telur hitam misterius itu, mendengar teriakan ini dan sedikit terkejut. Matanya berbinar dan dia mengertakkan gigi. Kemudian, dia benar-benar memaksa dirinya untuk menghentikan tubuhnya agar tidak bergerak. Meskipun ini adalah kesempatan langka, dia masih menekan dorongan yang dia miliki di dalam hatinya karena kepercayaan yang dia miliki untuk Mu Chen. Di sisi lain, Liu Qingtian mencibir ketika Mu Feng berhenti dan menyentuh telur misterius itu dengan jarinya. Tepat ketika dia bisa mengambilnya sendiri, wajahnya tiba-tiba berubah. Mende. Suara aneh keluar dari telur hitam misterius itu. Jari Liu Qingtian, yang menyentuh telur hitam misterius itu, sebenarnya dengan cepat menjadi hangus dan rasa sakit yang luar biasa keluar dari jarinya. Perubahan kejadian yang tiba-tiba ini membuat ekspresi Liu Qingtian berubah. Dia meronta dengan panik, tetapi menemukan bahwa jarinya menempel pada telur hitam itu seolah-olah terpaku. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melepaskannya. Terlebih lagi, yang membuatnya ketakutan adalah energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir ke dalam telur hitam melalui jarinya. Sialan! Liu Qingtian melolong marah dan matanya berubah menjadi kejam. Dia mengangkat pedangnya dan benar-benar memotong jari yang bersentuhan langsung dengan telur hitam misterius itu. Jari itu jatuh ke bawah dan darah muncrat keluar. Liu Qingtian menahan rasa sakit darinya dan dengan putus asa mundur ke belakang. Semua peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Mu Feng adalah yang paling dekat dan dia melihat dengan jelas pemandangan itu. Dia langsung gemetar saat menatap telur misterius itu. Benda ini bukanlah benda yang lemah. Beruntung dia dihentikan oleh Mu Chen sebelumnya. Jika tidak, dia mungkin akan membayar harga yang lebih mahal. Kakak. Melihat Liu Qingtian yang mundur dengan putus asa, Liu Zong dan yang lainnya bergegas ke arahnya. Mata mereka berkedut ketika mereka melihat jari Liu Qingtian terpotong. Hati-hati, benda sialan ini agak aneh. Liu Qingtian buru-buru mengedarkan energi spiritualnya, menghentikan darah di jarinya yang terpotong dan berkata dengan ekspresi muram. Liu Zong dan yang lainnya mengangguk. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan 9 neteh bird. Mu Feng juga mendarat pada saat ini dan bertemu kembali dengan orang-orang wilayahmu. Dia menepuk bahu Mu Chen dan berkata sambil tersenyum pahit, beruntung kamu memperingatkanku dengan cepat. Mata Mu Chen berubah menjadi serius, matanya tetap tertuju pada telur hitam misterius di atas kawah. Lalu, dia berkata dengan lembut, ayah, hati-hati. Aku merasa ada yang tidak beres. Mu Feng juga menganggukkan kepalanya. 9 neteh bird bukanlah makhluk spiritual biasa. Itu adalah eksistensi super yang berada di peringkat ke-11 di peringkat bumi rekor binatang. Dibandingkan dengan 9 neteh bird, burung api naga miliknya tidak ada artinya. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Dua kelompok pria yang awalnya bertarung dalam pertarungan hidup dan mati sambil menolak untuk membiarkan yang lain mendapatkan keunggulan sedikit pun tiba-tiba tidak berani bertindak. Mereka hanya menatap dengan waspada dan rakus ke arah telur hitam misterius itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dari jauh dan sedikit mengendurkan suasana yang tegang. Mata Mu Chen juga tertuju pada telur hitam misterius itu. Namun, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ini karena dia menemukan bahwa ukiran misterius pada telur hitam misterius itu tiba-tiba mulai menyala. Sebuah fluktuasi aneh secara diam-diam lahir dari dalam dan dipancarkan keluar. Bab 62 Perubahan yang tidak biasa. Fish. Telur hitam misterius melayang di atas kawah gunung berapi hitam. Pada saat ini, beberapa ukiran cahaya yang tidak jelas secara bertahap menyala di permukaan telur hitam. Saat ukiran cahaya ini muncul, semua orang dapat merasakan bahwa energi spiritual di dalam dunia tiba-tiba menjadi sangat keras. Mu Feng dan yang lainnya semua melihat dengan serius pemandangan ini. Dia dapat merasakan gerakan gelisah dari energi spiritual di dalam dunia. Sedikit kegelisahan muncul di matanya. Situasi ini sedikit di luar dugaannya. Dari gambar yang dimunculkan oleh kepingan tembaga, 9 neteh bird seharusnya berada dalam kondisi yang sangat lemah setelah gagal dalam evolusinya. Namun, dari cara telur misterius itu membuat Liu Qingtian memotong jarinya, sepertinya item ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ambil begitu saja seperti yang mereka pikirkan. Hati-hati. Mu Feng berkata dengan suara rendah, jika situasinya tampak tidak baik, kami akan segera mundur. Kami akan menyerah untuk mengambil 9 neteh bird. Zhou Ye dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar ini. Namun, melihat ekspresi serius Mu Feng, mereka menganggukkan kepala. Tampak jelas bahwa mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Mu Chen juga tertuju pada telur hitam misterius di langit. 9 neteh bird terlalu kuat.
Meskipun mereka tidak tahu level apa yang telah dicapai Nine Netehbird sebelum gagal dalam evolusinya, itu pasti jauh melampaui kekuatan tahap roh. Dan 9 Netehbird yang memiliki kekuatan ini mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun meskipun hanya memiliki beberapa persen kekuatannya dari sebelumnya. Tidak jauh dari situ, orang-orang wilayah Liu juga menatap telur hitam misterius di atas langit gunung berapi seolah-olah mereka bertemu dengan musuh besar. Wajah Liu Qingtian berubah menjadi sangat suram. Di sisi lain, wajah Liu Mubai berubah menjadi merah dan biru secara bergantian. Jika bukan karena kata-katanya tadi, Liu Qingtian mungkin tidak akan dengan panik merebutnya. Selain itu, di saat kritis, Mu Chen memutuskan untuk meneriakkan sesuatu yang sama sekali berbeda darinya dan menyelamatkan Mu Feng. Setelah membandingkan tindakan mereka, wajah tampannya memerah dan dipenuhi dengan kebencian. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Liu Zong dan Liu Ming menatap ke arah jari Liu Qingtian yang terputus dan bertanya dengan prihatin. Jika sesuatu terjadi pada Liu Qingtian, itu akan menjadi pukulan telak bagi wilayah Liu. Liu Qingtian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mur, matanya tetap menatap langit dan tidak berkedip sama sekali. Kalian semua harus menatapnya. Saya tidak ingin kembali dengan tangan kosong kali ini. Liu Qingtian berkata dengan suara suram. Ketika orang-orang wilayah Liu mendengar ini, hati mereka melonjak dan mereka buru-buru mengangguk. Di bawah tatapan intens dari kedua kelompok, ukiran cahaya telur hitam misterius itu berangsur-angsur menjadi terang di langit terlebih lagi, hal itu mengikuti suatu irama. Itu akan menyala dan menggelap seolah-olah sedang bernapas. Mende. Saat ukiran cahaya semakin terang, telur hitam misterius itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, cahaya hitam meletus keluar dari telur hitam. Langit seketika menjadi gelap pada saat itu. Sepertinya hal ini menyebabkan siang hari berubah menjadi malam. Perubahan ini membuat wajah semua orang berubah. Mena. Tepat ketika kegelapan menyelimuti lokasi, sebuah tangisan yang jelas bergema di dunia. Teriakan yang jelas ini sepertinya telah berubah menjadi gelombang suara dan menyebar keluar sebelum menghilang di ujung penglihatan mereka. Mu Chen menatap cahaya hitam yang menyelimuti langit. Dia tiba-tiba melompat dan sedikit kegelisahan muncul. Ada yang tidak beres. Wajah Mu Feng tiba-tiba berubah. Dia mencengkeram tinjunya dengan erat dan mengeluarkan ekspresi ngeri. Energi spiritual di dalam tubuh kita menghilang dengan cepat. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Zhou Ye dan yang lainnya berubah. Mereka buru-buru memeriksa tubuh mereka. Seperti yang diharapkan, energi spiritual di dalam tubuh mereka menghilang secara tidak normal. Seolah-olah ada sesuatu yang menyedot energi spiritual di dalam tubuh mereka secara paksa. Setelah mendengar teriakan Mu Feng, hati Mu Chen melon. Dia hanya berada di tahap gerakan spiritual tahap akhir, jadi dia tidak terlalu peka terhadap perasaan kehilangan energi spiritual. Sebaliknya, Mu Feng dan yang lainnya dengan tahap roh mereka akan paling merasakannya. Itu karena telur hitam. Mu Chen berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, telur hitam misterius adalah satu-satunya hal yang bisa menjelaskan pemandangan aneh ini. Tidak jauh dari situ, orang-orang wilayah Liu juga masuk dalam keributan dan suara seruan terdengar tanpa henti. Jelas sekali bahwa mereka mendeteksi situasi aneh ini. Penguasa wilayah, apa yang harus kita lakukan? Duan Wei segera bertanya. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan benar-benar habis. Bagaimana mereka akan meninggalkan rawa hitam yang menakutkan? Mata Mu Feng berubah dengan cepat dan dia mengertakkan gigi. Pergi, kita mundur. Situasi di sini terlalu aneh. Mu Feng mengerti bahwa perjalanan kali ini terlalu sembrono. Keberadaan seperti apa 9 Netehbird itu? Bahkan jika itu gagal berevolusi dan berada dalam kondisi yang sangat lemah, bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah mendapatkan penawaran dengan kekuatan mereka? Pada saat ini, tidak ada gunanya menjadi serakah lagi. Tidak peduli seberapa berharganya harta itu, tidak ada gunanya jika mereka tidak dapat melindungi nyawa mereka. Oleh karena itu, Mu Feng dengan tegas bertindak dan memimpin yang lain pergi. Namun, tepat ketika Mu Feng mengeluarkan perintah untuk mundur, tanah tampak bergetar seperti gempa. Penguasa wilayah, cepat lihat. Sebuah suara yang penuh dengan kengerian tiba-tiba Mu Feng, Mu Chen dan yang lainnya buru-buru mendongak dan menatap ke belakang mereka. Mereka melihat berbagai cahaya muncul dari dalam rawa hitam yang menakutkan. Cahaya-cahaya itu semuanya adalah makhluk spiritual yang kuat. Di depan, setidaknya ada selusin makhluk spiritual tingkat tinggi. Makhluk-makhluk spiritual ini bergegas dengan gila-gilaan ke arah ini. Pemandangan selusin binatang buas bergegas membuat Duan Wei dan yang lainnya menjadi pucat.
Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Situasi apa ini? Mungkinkah semua binatang spiritual di dalam rawa hitam yang menakutkan akan bergegas cepat dan menghindar? Mata Mu Feng berkedut. Dia menekan kengerian di dalam hatinya dan membawa mereka ke tebing. Melawan sejumlah binatang buas yang bergegas, bahkan kultivator tahap roh pun harus bersembunyi. Ketika Mu Feng dan yang lainnya buru-buru memberi jalan kepada binatang buas itu, wilayah Liu juga menemukan pemandangan ini. Banyak pria merasa tidak berdaya di kaki mereka. Formasi ini jelas terlalu menakutkan. Liu Qingtian juga terkejut juga. Untungnya, dia tidak kehilangan ketenangan dan membawa anak buahnya pergi. Mereka tidak berani muncul di depan binatang buas yang menyerbu. Kedua kelompok itu dipisahkan oleh jarak dan tidak berani bersuara. Mereka dengan hati-hati berjongkok dan menatap kelompok makhluk spiritual yang menyerbu dari kejauhan. Mu Chen memusatkan pandangannya pada spiritual beast saat mereka matanya langsung menjadi serius dan dia menyadari bahwa tanda-tanda kegilaan muncul di mata spiritual beast. Tampaknya ada sesuatu yang misterius yang menyebabkan mereka mengamuk. Mu Chen mengerutkan kening dan akhirnya berpikir kembali ke kerangka pengguna serangga roh. Dia menjadi lebih waspada terhadap 9 Netehbird yang tidak pernah dia temui. Tampaknya itu tidak sederhana sama sekali. Kawanan binatang itu membawa percobaan asap dan menyerbu ke dalam baskom hitam. Tulang-tulang padat yang ada di sana sebelumnya tergencet di bawah kaki mereka. Namun, mereka mengabaikannya dan menyerbu ke arah telur misterius di atas kawah. Mu Chen menatap kawanan binatang buas itu dan memperhatikan saat mereka menyerbu ke dalam baskom menuju telur hitam misterius. Kemudian, matanya menyipit ketika dia menyaksikan ukiran cahaya burung hitam pada telur hitam misterius itu dengan lembut mengepakkan sayapnya seolah-olah telur itu membangkitkan dirinya sendiri. Langit yang tadinya gelap berubah menjadi lebih gelap lagi. Mena! Teriakan yang jelas kembali terdengar seperti gelombang suara hitam. Gelombang suara ini selembut aliran air dan menyebar ke arah kawanan binatang buas yang mengamuk dan berlari kencang. Langit dan bumi sepertinya telah menjadi sunyi senyap saat ini. Mu Chen dengan keras menghirup udara. Sedikit keheranan muncul dari mata hitamnya. Ini karena dia melihat para makhluk spiritual langsung membeku ketika mereka terpengaruh oleh gelombang suara hitam. Apakah itu makhluk spiritual tingkat tinggi atau makhluk spiritual tingkat rendah? Kemudian, daging mereka akan terkoyak dan memperlihatkan tulang-tulang padat dalam bentuk berlari saat berdiri di dalam baskom. Mu Chen bertukar pandang dengan Mu Feng. Mereka berdua melihat keterkejutan di dalam mata satu sama lain. Setelah itu, mereka berpikir tentang tulang putih yang mereka lihat sebelumnya. Jadi tulang putih itu muncul seperti ini. Dengan kata lain, ini bukan pertama kalinya situasi ini terjadi. Bab 63 Petir Hitam Ilahi. Gelombang suara hitam berdesir dengan lembut dan dipancarkan keluar dari cekungan hitam. Saat gelombang suara hitam melewatinya, semua makhluk spiritual akan langsung berubah menjadi tulang-tulang padat. Bahkan tidak ada satupun jejak darah yang ada di tulang putih itu. Mu Chen dan yang lainnya menatap pemandangan ini, terkemudian, mereka menggigil karena pemandangan ini terlalu tidak normal. Desir. Cahaya pekat akan melonjak keluar dari makhluk spiritual yang berubah menjadi tulang dan membentuk pelangi cahaya saat melonjak melalui langit menuju telur hitam misterius di atas kawah. Fizz. Dan saat menghadapi pelangi cahaya pekat yang penuh dengan energi spiritual, telur hitam misterius itu juga melepaskan cahaya hitam. Kemudian, telur tersebut menyedot semua pelangi cahaya seperti jurang maut. Pelangi cahaya tak henti-hentinya muncul dari dalam tubuh makhluk spiritual di bawah kecemerlangan itu. Mereka mengabdikan hidup mereka. Selain itu, hal yang paling mengerikan adalah bahwa para makhluk halus akan menyaksikan adegan mengerikan ini terjadi tanpa rasa panik. Sedikit kegilaan terlihat di mata merah mereka. Seolah-olah mereka adalah lalat yang terbang ke dalam api, namun mereka tampaknya merasakan kemuliaan dalam tindakan mereka. Kontras yang aneh ini membuat Mu Chen Meng kemudian, dia menatap telur hitam misterius yang tanpa henti menyedot pelangi cahaya di langit. Metode ini telah jauh melampaui kecerdasan semua makhluk spiritual yang pernah dilihat Mu Chen sebelumnya. Itu bahkan lebih kejam dan licik daripada manusia. Telur hitam itu mungkin dibentuk oleh 9 Netehbird. Wajah Mu Feng menjadi serius saat dia menatap dengan ketakutan pada telur hitam yang menyerap banyak pelangi di langit. Makhluk spiritual di rawa hitam yang menakutkan sepertinya memberikan sejumlah besar energi spiritual kepada 9 Netehbird. Mu Chen berbicara dengan lembut. Mu Feng juga mengangguk dan berkata, selain itu, ini bukan pertama kalinya pemandangan yang mirip dengan ini terjadi. Selama bertahun-tahun ini, banyak makhluk spiritual di rawa hitam yang menakutkan telah berubah menjadi tulang putih dan mencurahkan semua energi spiritual mereka ke 9 Netehbird.
Makhluk spiritual di rawa hitam yang menakutkan. Wajah Mu Feng berubah menjadi aneh saat dia berkata, sepertinya itu dibesarkan oleh 9 Netehbird. Itu akan membiarkan mereka tumbuh dan menggemukkan sebelum 9 Netehbird membantai untuk mengekstrak energi spiritual mereka. Di samping, Duan Wei dan yang lainnya bergidik ketika mendengar ini. Jika itu dilakukan oleh manusia, mereka tidak akan terlalu terkejut. Namun, skenario ini direncanakan oleh makhluk spiritual yang sangat kuat. Dan, mungkin potongan tembaga yang kita dapatkan juga merupakan tujuannya dia menggunakan itu untuk memikat beberapa manusia yang serakah untuk menyerap energi spiritual dari tubuh kita. Mu Feng berkata dengan senyum pahit dan berkata, kali ini, itu mungkin tidak terlalu memikirkan kita. Jika tidak, saya merasa bahwa kita tidak akan lebih baik dari makhluk spiritual. Wajah Zhou Ye menjadi pucat jika ini semua direncanakan oleh 9 Netehbird, maka itu akan terlalu menakutkan. Mu Chen juga menghela, dia tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya sebagian besar benar. Mungkin ada banyak manusia yang datang ke tempat ini seperti kerangka yang dia temui di rawa hitam yang menakutkan karena keserakahan selama beberapa tahun terakhir. Namun, kerangka itu sedikit lebih beruntung karena dia berhasil melarikan diri. Namun, dia tetap mati karena luka-lukanya yang terlalu parah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Duan Wei dan yang lainnya menyeka keringat dingin di dahi mereka. Ini masih pertama kalinya mereka bertemu dengan makhluk spiritual yang begitu menakutkan. Teror itu tidak hanya berasal dari kekuatannya, tetapi juga dari bagaimana ia licik dan kejam seperti manusia. Mundur. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suara Mu Feng, jangan pernah berpikir tentang 9 Netehbird, tak seorang pun di alam spiritual utara akan dapat menangkap keberadaan ini. Kita harus segera mundur sementara perhatiannya terfokus pada makhluk spiritual. Ya. Duan Wei dan yang lainnya menghela nafas lega saat mendengar ini. Mereka tidak bisa melihat harapan dalam situasi yang aneh ini. Akan menjadi keputusan yang bijaksana bagi mereka untuk pergi secepat mungkin. Mu Feng sepertinya telah memutuskan untuk menyerah pada 9 Netehbird. Setelah dia mengeluarkan perintah, dia melambaikan tangannya. Sekelompok pria diam-diam memanjat tebing dan dengan hati-hati keluar dari cekungan hitam. Kakak, orang-orang dari wilayah Mu sedang mundur. Wilayah Liu menyadari gerakan yang disebabkan oleh wilayah Mu dan Liu Ming berteriak dengan cepat. Lupakan mereka. Liu Qingtian berkata dengan dingin, ada yang salah dengan situasi saat ini. Kita akan merasa lebih aman jika mereka pergi karena kita tidak perlu waspada terhadap mereka. Kalau begitu, kita. Liu Ming ragu-ragu sejenak. Bahkan, dia juga sangat takut saat menyaksikan pemandangan di depannya. Telur hitam misterius itu terlalu aneh dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa akan lebih pintar baginya untuk pergi sejauh mungkin. Tunggulah sebentar lagi. Tanda-tanda perjuangan bisa dilihat di mata Liu Qingtian. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Godaan dari 9 Netehbird terlalu besar. Jika dia bisa mendapatkannya, bahkan jika kemungkinannya sangat kecil, dia akan langsung menjadi penguasa alam spiritual utara. Liu Ming dan Liu Zong saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka telah mempersiapkan waktu yang lama untuk rencana ini. Jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan mau menerimanya. Tepat ketika wilayah Mu diam-diam mundur dan wilayah Liu tetap berada di sana tanpa menyerah, ribuan binatang spiritual di cekungan hitam berubah menjadi tulang belulang dari gelombang suara hitam. Banyak pelangi cahaya di langit bersiul dan akhirnya semuanya tersedot ke dalam telur hitam misterius. Ketika pelangi cahaya terakhir tersedot, dunia tampak menjadi sangat sunyi. Retak. Selama keheningan ini, tiba-tiba terdengar suara retak itu tidak keras, tapi wilayah Liu dan wilayah Mu sepertinya telah dikejutkan oleh petir. Kemudian, semua mata mereka tertuju pada telur hitam misterius itu dengan ketakutan. Mereka dapat melihat bahwa retakan halus benar-benar muncul di permukaan telur hitam. Saat retakan muncul, api hitam menyembur keluar dan membungkus telur hitam misterius itu sepenuhnya. Ketika api hitam yang aneh itu keluar, aura spiritual di dunia tampak menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ini. Keringat dingin tampak menetes di wajah Mu Feng perlahan. Suaranya menjadi serak saat dia berkata, 9 Netehbird sepertinya akan keluar. Li. Tepat ketika dia selesai mengucapkan kata-kata itu, sebuah teriakan terdengar di dunia dari telur hitam misterius. Api hitam langsung menyelimuti langit seperti badai. Retakan pada permukaan telur cahaya hitam menjadi semakin terkonsentrasi. Kemudian dengan suara berderak terakhir, telur itu pecah. Saat api hitam menjadi semakin ganas, Mu Chen dan yang lainnya agak terkejut melihat sepasang sayap hitam yang bisa menutupi gunung yang membentang dari dalam api. Api hitam terus menghanguskan langit.
Mu Chen dan yang lainnya samar-samar bisa melihat bayangan besar di dalam kobaran api yang mengerikan. Bayangan itu dengan elegan meregangkan tubuhnya yang besar seolah-olah dia bangkit dari nirwana seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari kobaran api. Tekanan energi spiritual yang mengerikan juga dipancarkan pada saat ini, hal itu menyebabkan aura spiritual di dalam dunia mendidih. Apakah ini 9 Netehbert? Mu Chen menyaksikan dengan kaget pada makhluk besar yang meregangkan tubuhnya dengan anggun di dalam kobaran api hitam yang mengerikan. Meskipun dia tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, garis besar yang agak samar sudah terasa luar biasa. Fluktuasi ini. Mu Feng terus memperhatikan garis besar yang samar-samar dan segera tekanan energi spiritual ini mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator tahap 3 surga. Mereka benar-benar memiliki angan-angan untuk menangkap keberadaan semacam ini, itu benar-benar konyol. Cepat dan lari. Mu Feng menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua air liur yang dia miliki di dalam hatinya. Dia berteriak dan bersiap untuk mundur apapun yang terjadi. Bergemu. Namun, tepat ketika Mu Feng mendesak orang-orangnya untuk mundur, suara guntur terdengar di langit. Mereka mendongak dan tiba-tiba membeku. Awan petir hitam tiba-tiba berkumpul di atas kobaran api hitam di langit. Selain itu, samar-samar mereka dapat merasakan ada seekor naga petir hitam yang diam-diam melonjak di dalam awan petir. Energi destruktif terpancar keluar dari awan petir hitam. Ini adalah awan petir hitam ilahi. Mu Feng menatap awan petir hitam dan matanya langsung menyipit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini saat dia menekan kengerian di dalam suaranya. Awan petir hitam ilahi. Mu Chen tertegun. Mu Feng menarik napas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di dalam hatinya saat dia, 9 Netehbert. Sebenarnya belum menyerah. Dia masih berusaha untuk berevolusi. Bab 64 Evolusi. Berevolusi. Mu Chen dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap bayangan besar di dalam kobaran api hitam yang menutupi langit. Kemudian, dia berkata, bukankah itu gagal sebelumnya? Itu sebabnya saya ingin mencoba lagi. Tanda-tanda keterkejutan terlihat di mata Mu Feng saat dia berkata, sepertinya 9 Netehbert ini sangat sombong. Ia harus menggunakan banyak skema untuk bangkit kembali setelah gagal dalam evolusi terakhir kali. Siapa sangka ia akan mencoba berevolusi lagi ketika ia baru saja muncul kembali. Mu Chen juga terkejut dengan keberanian yang dimiliki 9 Netehbert ini. Jika seseorang biasa, dia secara tidak sadar akan menghindari melakukan apapun yang telah gagal dia lakukan. Namun, 9 Netehbert ini ingin memanjat kembali dari tempat ia jatuh. Keberanian ini, kebanggaan ini, membuat semua orang kagum. Apakah itu akan berhasil? Mu Chen bertanya dengan suara rendah. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang dipenuhi awan petir hitam. Di dalam awan petir, petir hitam tampak merayap seperti naga hitam besar saat melepaskan kekuatan yang tak terlukiskan. Siapa yang tahu? 9 Netehbert pada awalnya adalah eksistensi yang sangat kuat. Ia memiliki peringkat ke-11 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Selain itu, jika berhasil berevolusi, ia akan memiliki kualifikasi untuk mengisi peringkat surga Myriad Beast Record. Pada saat itu akan benar-benar menjadi Divine Beast. Kata Mu Feng, binatang ilahi. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menggigit bibirnya. Ungkapan sederhana ini mengeluarkan tekanan yang tak tertandingi. Ini karena masing-masing dan setiap Divine Beast adalah eksistensi super di dalam 1000 dunia. Bahkan eksistensi kelas Sovereign akan takut pada penguasa yang berasal dari spesies yang berbeda. Namun, petir hitam ilahi tidak mudah untuk diatasi. Mu Feng juga berkata dengan lembut sambil menatap bayangan besar di dalam api hitam di langit. Di dunia ini ada banyak spiritual beast, tapi, berapa banyak dari mereka yang bisa berevolusi menjadi eksistensi super ini? Makhluk spiritual dan makhluk ilahi mungkin hanya berbeda dengan satu kata, namun ada kesenjangan yang tak tertandingi di antara mereka. Itu sudah gagal sekali sebelumnya. Biasanya, sekali seseorang gagal mengatasi petir, orang yang mencoba akan dimusnahkan oleh petir. Namun, 9 Netehbert ini tampaknya telah melarikan diri dengan nyawanya sebelumnya. Jika gagal lagi kali ini, mungkin tidak akan seberuntung itu. Langkah mundur Mu Feng berangsur-angsur melambat. Jika 9 Netehbert akan mencoba mengatasi petir, maka mereka akan aman. Ini karena mereka hanya seperti semut di mata 9 Netehbert. Mereka tidak cukup layak untuk diperhatikan oleh burung itu. Mu Chen merasa sedikit menyesal ketika mendengar kata-kata ini. Jika 9 Netehbert lenyap karena petir, tidak ada yang bisa mendapatkan esensi jiwa binatang spiritualnya. Dengan cara ini, wilayahmu tidak akan mendapatkan hasil panen karena datang ke sini.
Namun, siapa yang akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa 9 Netehbird bahkan jika mereka mendapatkannya? Mu Feng sangat beruntung saat itu ketika dia menelan burung api naga. Belum lagi 9 Netehbird, yang bahkan lebih kuat dari burung api naga. Sementara Mu Chen dan yang lainnya menatap langit dengan penyesalan dan kekaguman, teriakan yang jelas bergema di seluruh dunia dari dalam api hitam di langit. Selain itu, dimungkinkan untuk mendengar semangat juang yang pantang menyerah dari dalam teriakan itu. Itu adalah tantangan terhadap petir hitam ilahi. Boom! Petir hitam ilahi sepertinya telah menyadari provokasi 9 Netehbird dan segera mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, yang bergema di seluruh wilayah. Di bawah suara gemuruh, Mu Chen dan yang lainnya dapat merasakan aura spiritual di dunia bergetar, seolah-olah takut akan kekuatan surgawi yang menakutkan itu. Li! Teriakan yang jelas terdengar sekali lagi. Sayap 9 Netehbird terbentang dari dalam api hitam dan tiba-tiba api hitam melonjak ke segala penjuru. Itu berubah menjadi banyak pilar api hitam dan dengan ganas menyerbu ke arah petir hitam. 9 burung Netehbird benar-benar berani mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan ke arah petir hitam ilahi. Boom! Awan petir hitam diam-diam melonjak dan petir hitam mulai berkelok-kelok dan berputar-putar. Naga petir hitam menatap dingin ke arah pilar api hitam yang menyerbu. Kemudian, petir hitam yang penuh dengan kekuatan penghancur segera menyambar. Bang bang bang! Petir hitam dan api hitam bertabrakan dengan dahsyat. Seluruh dunia seakan-akan meledak pada saat itu. Kemudian, suara gemuruh yang keras membuat bumi bergetar hebat dan retakan menyebar dari cekungan hitam. Mu Chen dan yang lainnya menatap dengan kaget pada pertempuran yang menakutkan di langit di lokasi itu. Api hitam dan petir hitam mendatangkan malapetaka dengan gila-gilaan. Jelaslah bahwa petir hitam adalah hal yang sangat menakutkan. Petir turun seakan-akan berusaha menghancurkan segala sesuatu di dunia ini dan menghancurkan pilar api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Setelah petir hitam menghancurkan pilar api hitam yang tak terhitung jumlahnya, petir tersebut menggunakan momentum yang menakutkan untuk turun dengan dahsyat ke dalam api hitam di langit. Pada akhirnya, ia turun ke makhluk besar yang tersembunyi di dalam kobaran api hitam. Li! Dalam jeritan kali ini, rasa sakit bisa terdengar, namun setelah itu, kemarahan muncul dalam teriakan itu lagi. 9 Netehbird mengepakkan sayapnya dan lautan api hitam dengan marah berputar bersama. Kemudian, akhirnya berubah menjadi beberapa badai api hitam yang saling berhubungan. Bas! Bumi mulai hancur karena putaran badai api hitam. Untungnya, target utama 9 Netehbird adalah petir hitam ilahi. Oleh karena itu, badai api hitam berputar ke arah petir hitam ilahi setelah terbentuk. Menghadapi serangan gila 9 Netehbird, Divine Black Thundercloud juga dengan cepat bergerak. Pusaran petir gelap muncul di tengah-tengah awan petir dan banyak petir hitam berkumpul di dalam pusaran tersebut. Boom! Di dalam pusaran tersebut, banyak kilat hitam berkumpul bersama dan akhirnya membentuk pilar petir yang sangat besar. Petir tersebut melesat keluar dan membombardir badai api hitam dalam sebuah konfrontasi langsung. Swoosh! Pilar petir hitam bagaikan hukuman dewa petir yang secara paksa mencabik-cabik badai api hitam. Seluruh dunia seakan-akan menjadi redup pada saat itu. Badai api hitam yang dibentuk oleh kekuatan penuh 9 Netehbird dihentikan sekali lagi dan 9 Netehbird mengeluarkan teriakan yang sangat marah lagi. Petir sialan ini telah menghentikannya sekali. Mungkinkah ia kembali berencana untuk mencegahnya berkembang? Kesombongannya tidak akan pernah mau mengakui kekalahan. Api hitam di langit tiba-tiba menyusut secara tidak normal. Seolah-olah semua api hitam itu masuk ke dalam tubuh 9 Netehbird. Saat api hitam menyusut, tubuh 9 Netehbird akhirnya memasuki pandangan semua orang. Makhluk itu adalah makhluk besar yang kira-kira seukuran 10.000 zang dan sayapnya mampu menutupi sebuah gunung ketika dibentangkan. Pada tubuhnya, bulu-bulu hitam misterius memiliki sedikit api hitam yang meluap-luap. Pada ekornya, bulu ekor yang panjang menjulur dengan anggun dan sekelompok api hitam perlahan-lahan menyala di ujungnya. Meskipun burung 9 Netehbird sangat besar, ia tidak memiliki sedikit pun lemak. Tubuhnya yang melengkung membuatnya tampak sangat elegan, ramping, misterius dan indah. Benar-benar makhluk yang mempesona. Namun, mata 9 Netehbird menunjukkan warna merah menyala pada saat itu. Ketidakterimaan dan kemarahan terpancar dari matanya saat ia menatap awan petir yang mengakar di langit. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan angin yang sangat kencang tiba-tiba muncul di dunia. Api hitam menutupi sayapnya dan 9 Netehbird itu sendiri berubah menjadi api hitam saat terbang tinggi. Pada akhirnya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan langsung terbang menuju awan petir hitam.
Itu akan melakukan pertarungan terakhir melawan Divine Black Thundercloud. Mu Chen menatap sayap yang mengepak saat ia menyerbu tanpa rasa takut ke dalam awan petir hitam, yang bahkan 9 Netehbird pun merasa ngeri, seperti ngengat yang disambar api hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kepribadian Nine Netehbird yang pantang menyerah dan keras kepala, membuat seorang penonton seperti dia merasa kagum. Namun, ketika rasa kagum ini muncul, rasa penyesalan juga muncul. Ini karena Mu Chen melihat awan petir hitam ilahi berkontraksi dengan intens dan semua petir di dalamnya sepertinya telah berkumpul bersama pada saat ini. Pukulan ini pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Boom! Pada saat itu, dunia menjadi hening. Hanya suara guntur yang bergema. Kemudian, seekor naga petir hitam, yang ukurannya hampir sama dengan 9 Netehbird, menembus langit dan mendarat dengan marah di tubuh 9 Netehbird yang mendekat. Bab 65 menghancurkan diri sendiri. Petir hitam turun dari langit di atas suara guntur yang tak terlukiskan yang dipancarkan hampir menyebar ke seluruh rawa hitam yang menakutkan. Makhluk-makhluk spiritual di dalam rawa hitam yang menakutkan juga mengeluarkan raungan yang menakutkan saat mereka berbaring di tanah menggigil. Mereka tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Semua orang di tempat kejadian memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di langit, bahkan Mu Feng dan Liu Qingtian, yang merupakan individu terkuat di alam spiritual utara, benar-benar ngeri. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika itu mendarat di atas mereka, bahkan jasad mereka tidak akan ada. Saat petir yang mengamuk turun, teriakan sedih yang penuh dengan keputusasaan dan kepasrahan terdeng. 9 Netehbird akan gagal. Ketika Mu Chen mendengar teriakan yang jelas ini, hatinya melon jadi bencana petir hitam ilahi sekuat ini. Bahkan keberadaan yang begitu kuat seperti 9 Netehbird tidak bisa menahannya. Di langit, petir hitam yang mengamuk hampir menekan api hitam sepenuhnya. Tidak peduli seberapa keras Netehbird 9 berjuang, ia tidak dapat bergerak maju. Kobaran api hitam akhirnya terdesak mundur sepenuhnya dan ketidakberdayaan muncul dalam tangisannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan gagal lagi setelah kegagalan pertamanya. Petir hitam yang penuh dengan energi penghancur telah menekan tubuh asli Nine Netehbird. Setelah itu, teriakan keras terdengar dari Nine Netehbird lagi. Pada saat ini, bulu-bulu hitam misterius di tubuhnya yang besar mulai terbakar. Saat api hitam berkobar, suhu di dunia juga mulai meningkat secara signifikan. Cepat dan mundur, 9 Netehbird itu gila. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Melihat api hitam menyala di Nine Netehbird, wajah Mu Feng berubah dan dia segera berteriak. Dia langsung meraih Mu Chen dan melesat menjauh dari baskom hitam, seperti anak panah. Di belakangnya, Zhou Ye, Duan Wei dan yang lainnya juga memiliki ekspresi mengerikan saat mereka buru-buru mengikuti seberapa menakutkankah penghancuran diri 9 Netehbird. Di kejauhan, orang-orang wilayah Liu juga menyadari situasi ini dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Mereka dengan panik melarikan diri ke arah yang berlawanan. Pada saat itu juga, mereka benar-benar menyerah pada ide untuk menangkap 9 Netehbird. Saat kedua kelompok pria itu bergegas pergi dengan sembrono, api hitam di dalam 9 Netehbird berubah menjadi semakin ganas di langit. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dan kemudian tubuhnya yang besar meledak pada saat itu juga. Api hitam menyembur keluar dan bahkan secara paksa menghancurkan petir hitam yang menakutkan, bahkan, awan petir hitam di langit pun tercabik-cabik oleh kobaran api hitam yang bergelombang. Lebih jauh lagi, seluruh dunia seakan-akan menjadi seperti kukusan. Suhu yang mendidih membuat hutan di bawahnya terbakar seketika. Bang! Meskipun Mu Feng dan yang lainnya telah melarikan diri jauh dari pusat ledakan, dampak yang dipancarkan darinya masih menyebabkan sekelompok orang itu jatuh ke tanah tanpa daya. Mu Feng memanjat dan melihat sekilas ke langit. Wajahnya menjadi semakin serius. Di lokasi di mana 9 Netehbird telah menghancurkan dirinya sendiri, sebuah teratai api hitam yang sangat besar bermekaran. Api hitam itu seperti meteorit hitam dan menghujani bumi. Seolah-olah dunia akan segera berakhir. Dong-dong. Dimanapun api hitam itu mendarat, bumi akan segera retak. Kemudian, retakan itu akan menyebar dengan cepat. Cekungan hitam ini seketika berubah menjadi berantakan. Cepat. Mu Feng berkata dengan suara yang dalam, mereka tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Jika mereka tidak beruntung dan terkena api seperti meteorit, maka itu akan menjadi berita buruk. Swoosh. Namun, tepat ketika Mu Feng berteriak, dia bisa mendengar suara angin yang terbakar pecah. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah drastis. Api hitam yang terbang melintasi langit sepertinya menembaki mereka. Mu Feng menatap saat api hitam dengan cepat menjadi lebih besar di matanya, wajahnya juga pucat.
Pada saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia buru-buru bertukar pandang dengan Zhou Ye dan melangkah maju. Kemudian dengan teriakan keras, energi spiritual yang pekat mengalir keluar dari tubuh mereka dan membentuk penghalang cahaya energi spiritual yang tebal yang melindungi orang-orang di belakangnya. Desir. Api hitam dengan ekor hitam panjang menghujani dan membombardir penghalang cahaya energi spiritual. Boom! Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan bumi tempat mereka berdiri mulai retak. Panas yang mendidih menyebabkan beberapa iritasi kulit ringan. Sementara penghalang cahaya energi spiritual memblokir dampak dari api hitam, keringat dingin terus menetes dari Mu Feng dan Zhou Ye. Tangan yang mempertahankan penghalang cahaya energi spiritual terbakar begitu banyak sehingga mereka merasakan semburan rasa sakit. Namun, mereka berdua terus mempertahankannya. Mereka mengerti bahwa jika orang-orang di belakang mereka terpengaruh olehnya, mereka setidaknya akan terluka parah dengan kekuatan mereka. Krang! Penghalang cahaya energi spiritual bergetar dan berputar samar-samar saat ini, suara berderak terdengar. Mu Chen dan yang lainnya yang berada di belakang penghalang cahaya buru-buru mundur seolah-olah mereka telah bertemu dengan musuh yang hebat. Hati-hati, kita tidak bisa memblokirnya lagi. Penghalang cahaya energi spiritual menjadi semakin terdistorsi. Akhirnya, Mu Feng dan Zhou Ye tidak dapat mempertahankannya dan dengan teriakan pelan, penghalang cahaya energi spiritual hancur saat mereka berdua terlempar kembali tanpa daya. Api hitam mengalir deras seperti air bah. Meskipun sebagian besar kekuatannya dibatalkan oleh Mu Feng dan Zhou Ye, dampaknya masih mempengaruhi Duan Wei dan yang lainnya. Tubuh mereka bergesekan di tanah sejauh 100 meter, seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat, sebelum akhirnya berhenti dengan canggung. Dor! Tubuh Mu Chen juga terbang mundur dan mendarat dengan keras di atas batu tenggorokannya langsung terasa manis dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah segar. Seolah-olah tulang-tulang di tubuhnya runtuh. Bukankah ini terlalu kuat? Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum masam. Ini hanyalah salah satu api di langit. Jika mereka semua membombardir mereka, bukankah itu akan langsung menghapusnya? Penghancuran diri 9 Netebird benar-benar menakutkan. Mu Chen terlatih-tatih saat dia berdiri tapi saat dia hendak memanggil Mu Feng dan yang lainnya, wajahnya langsung berubah saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat nyala api hitam kecil menuju langsung ke arahnya. Mu Chen. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini juga disadari oleh Mu Feng, wajahnya segera berubah saat dia menyerbu ke arah Mu Chen. Dengan kecepatannya, bagaimanapun, dia tidak sebanding dengan api hitam yang menyerp jadi bahkan Mu Feng hanya bisa melihat api hitam dengan cepat membesar di matanya. Sungguh tidak beruntung. Hanya ada waktu untuk pikiran ini terlintas di benak Mu Chen. Kemudian, dia merasakan perasaan terbakar dan rasa sakit langsung memenuhi pikirannya. Kegelapan memenuhi penglihatannya dan kepalanya tertunduk. Namun sesaat sebelum penglihatannya berubah menjadi gelap, samar-samar ia melihat cahaya berkedip di dalam nyala api hitam kemudian, dia memasuki kegelapan sambil menderita rasa sakit yang luar biasa.